Di langit bintang bertaburan menemani purnama yang bersinar terang, begitulah malam ini. Mereka seakan menyambut kepulangan pasangan suami istri yang hanya diam tanpa mengucap kata lagi, setelah kata terima kasih terucap dari sang istri. Waktu seakan berhenti menyaksikan momen di mana Jasmine masih memegang pergelangan tangan Stefano. Para pelayan kemudian berlarian keluar begitu tahu jika tuan mudanya kini telah kembali. Mereka menghentikan langkahnya ketika melihat nyonya muda mereka masih memegang tangan suaminya. "Lepaskan!" Satu kata kemudian terucap dari bibir Stefano yang tadi hanya diam. Ya, Jasmine seakan lupa bahwa Stefano paling benci sentuhan, terutama wanita. Tapi Jasmine tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun akan kata tegas Stefano yang meminta dirinya untuk melepaskan tangannya. Bukannya menuruti perintah Stefano untuk melepaskan tangannya, Jasmine justru menarik tangan suaminya lebih rapat dan kemudian bergelayut di lengannya, kemudian menggeser posisinya hingga sekarang dia menempati tempat duduk yang tadi ditempati suaminya. "Apa yang Nyonya muda lakukan?" bisik seorang pelayan. Dengan posisi duduk yang kini menghadap ke samping, Jasmine mendongak menatap wajah suaminya, lalu menarik dasi sang suami. Jasmine menyentuh wajah suaminya dengan lembut. "Ya ampun, Nyonya." Di langit bintang bertaburan menemani purnama yang bersinar terang, begitulah malam ini. Mereka seakan menyambut kepulangan pasangan suami istri yang hanya diam tanpa mengucap kata lagi, setelah kata terima kasih terucap dari sang istri. Waktu seakan berhenti menyaksikan momen di mana Jasmine masih memegang pergelangan tangan Stefano. Suara pelayan terdengar cemas, mereka semua berdiri mematung di tempatnya. Bibi Lu yang keluar dari dalam begitu melihat apa yang dilakukan Jasmine langsung berlari berusaha mencegahnya. Bunga yang turun dari mobil yang lain pun ikut berlari tapi tidak untuk mencegah Jasmine melainkan menghadang Bibi Lu hingga Bibi Lu pun ikut menghentikan langkahnya. "Tolong biarkan Nyonya melakukan apa yang seorang istri harus lakukan," mohon Bunga dengan iba kepada semua pelayan. Stefano yang berdiri di samping mobil sedangkan istrinya yang masih duduk di mobil saling berhadapan. Jasmine masih dalam posisinya menyentuh wajah suaminya dan mengelusnya dengan lembut, dari kening, alisnya yang tebal, hidung yang mancung, hingga kemudian perlahan-lahan tangan mungil itu turun dan berhenti di bibir suaminya yang merah, dan terlihat indah. Bibir yang mengambil ciuman pertamanya, bibir yang sejak saat itu menjadi candu untuk Jasmine. Jasmine masih terus menatap wajah suaminya, dia mengelus bibir Stefano lembut dan tanpa sadar berucap, "Indah sekali." Detik itu juga bumi seperti berhenti berputar. Stefano mematung merasakan sentuhan lembut istrinya, tubuhnya seperti terikat, sedangkan kakinya kesulitan untuk melangkah pergi. Dua pasang mata saling menatap seakan berbicara lewat tatapan itu. Jason yang baru turun dari mobil dibuat terperangah menyaksikan adegan romantis pasangan suami istri itu. Stefano seperti terkunci merasakan sentuhan lembut yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya, menatap istrinya dalam-dalam penuh perasaan. Hingga kemudian, Stefano menahan pergelangan tangan istrinya dan menepis kedua tangan istrinya tersebut secara kasar. "Jangan menyentuhku lagi, jika kau tidak ingin aku memotong tanganmu yang lancang itu," ucap Stefano dingin. Kemudian segera berlalu meninggalkan Jasmine yang mematung, setelah merasakan debaran pada jantungnya yang terasa tidak normal. "Ah!" Jasmine berteriak begitu mencoba untuk berdiri. Mendengar Jasmine berteriak, Stefano pun menghentikan langkahnya tanpa menoleh. Dia seakan lupa jika saat ini kaki istrinya terkilir. Melihat suaminya masih terdiam di tempatnya, Jasmine pun berteriak kembali. Dia menghentikan para pelayan yang akan mendekat membantunya dengan isyarat tangannya. "Jason!" teriak Jasmine. "Iya, Nyonya. Cepat kemarilah. Apa kau akan membiarkan aku berjalan dengan kakiku yang sedang sakit?" ketus Jasmine. Jason pun mendekat, "Apa yang bisa saya bantu Nyonya?" jawab Jason. "Cepat gendong aku. Kau lelaki bukan? Apa kau akan membiarkan para wanita yang membantu menggendongku? Tidak masalah jika kamarku ada di lantai bawah, mereka bisa memapahku, tapi kamarku ada di lantai atas, jika aku tetap berjalan, maka kedua kakiku akan sakit," ucap Jasmine panjang lebar. Para pelayan terkejut mendengar apa yang diucapkan nyonya muda mereka. "Apa aku tidak salah dengar? Nyonya muda tidak salah meminta Jason untuk menggendongnya?" Begitulah tanggapan para pelayan mengenai apa yang tadi Jasmine ucapkan. Tapi Nyonya, jadi kau tidak mau?" kata Jasmine sambil melirik ke arah suaminya yang masih terdiam di tempatnya tadi. Jason kemudian melihat ke arah tuan muda yang hanya diam. "Baiklah. Pasrah Jason." "Jason!" Suara dingin menggelegar bersama angin malam yang berhembus. "Berhenti melangkah jika kau masih sayang pada nyawamu.
Dan jangan harap kau bisa menyentuh istriku. Ucap dingin Stefano tanpa menoleh. Jasmine tersenyum mendengar kata yang diucapkan Stefano. Bunga yang melihat senyum Jasmine kini mengerti maksud nyonya mudanya meminta Jason untuk menggendongnya. Terus apa yang kau mau suamiku? Kau ingin aku menyeret kakiku menuju ke kamar? Iya. Jason, pergilah. Lihatlah suamiku menunggu kekasihnya agar ikut bersamanya. Semua orang mengernyitkan dahi merasa bingung dengan ucapan Jasmine. Kenapa kau masih diam di sini, Jason? Kau kekasihnya, kau ditunggu suamiku untuk pergi bersamanya. Jadi pergilah sekarang. Apa jadi maksud nyonya, kekasih tuan muda adalah Jason? Ada-ada saja, bisik pelayan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukankah benar apa yang aku ucapkan, kemana-mana mereka selalu berdua, apalagi sebutannya jika bukan kekasih, ucap Jasmine yang melihat respon pelayan tadi. Bunga. Panggil Jasmine kemudian. Iya nyonya, jawab Bunga yang kemudian mendekat ke arah Jasmine. Panggilkan aku pengawal yang masih muda dan gagah, suruh dia menggendongku ke kamar, rasanya aku tidak sanggup harus menyeret kakiku apalagi sampai ke lantai atas. Ah! Tiba-tiba Jasmine berteriak merasakan tubuhnya melayang dalam gendongan. Jasmine kemudian tersenyum begitu melihat orang yang menggendongnya. Stefano tadi yang mendengar Jasmine menyuruh pelayan pribadinya untuk memanggil pelayan yang seperti tadi dikatakan istrinya seketika hatinya panas dan tidak rela, hingga akhirnya dia berbalik dan bergegas melangkah menuju ke tempat istrinya dan kemudian menggendongnya. Siapa kau berani menggendongku? Apa kau tidak sayang pada nyawamu lagi? Ucap Jasmine menirukan kata-kata yang suaminya selalu ucapkan. Ancaman Jasmine tentu saja tidak menakutkan bagi Stefano, justru terdengar lucu. Apa kau ingin aku menjatuhkanmu di sini? Jadi diamlah dan jangan banyak bicara, perintah Stefano tegas, tapi sebenarnya menahan senyum sedari tadi apalagi melihat respon istrinya yang kini mengalungkan tangannya di lehernya sangat erat, seakan takut benar-benar akan dijatuhkan seperti apa yang diucapkan suaminya. Bunga tersenyum melihat pemandangan di depannya, dalam hati dia berdoa, jika mereka memang berjodoh, ikatlah takdir mereka, buat mereka saling membuka pintu hati untuk saling mencintai, melengkapi ketidaksempurnaan yang satu dengan kesempurnaan yang lainnya. Sementara di acara keluarga Anderson, Tiffany memegang dadanya yang sakit mendengar orang-orang mengatakan tentang Stefano putra pertamanya. Dia berlari ke kamar mandi dan menumpahkan tangisnya di sana. Kenapa? Kenapa kau begitu tega, Willy? Kenapa kau mengatakan ke semua orang? Apa salah Stefano? Tiffany menepuk-nepuk dadanya yang semakin sesak. Aku akui, aku salah memutuskan untuk menikah dengan Kak Stefan, kakakmu. Bagaimana jika aku tidak menikah dengannya? Bagaimana hidupku? Bagaimana nasib anakku? Bagaimana aku harus memenuhi permintaan terakhir ibu? Kau tak tahu, Willy. Kau tak tahu hidupku begitu hancur ketika kau pergi saat itu. Kau tak tahu aku harus menanggung semuanya sendiri? Kenapa sakit sekali rasanya? Teriak Tiffany. Mami, buka pintunya. Mami. Maxime menggedor-gedor pintu kamar mandi, dia merasa cemas ketika mendengar teriakan maminya. Maxime yang tadi melihat maminya meninggalkan acara setelah mendengar kata-kata buruk orang-orang tentang kakaknya, dia pun mengikutinya. Dia menunggu di luar pintu kamar mandi begitu mendengar teriakan maminya, Max begitu khawatir terjadi sesuatu. Hingga dia mendobrak pintu itu, dan menemukan maminya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Stefano terus melangkah menapaki satu persatu anak tangga hingga akhirnya dia tiba di tangga paling atas, dan kemudian dia menuju kamar istrinya. Bunga yang sedari tadi berjalan di belakangnya, membukakan pintu kamar kepada pasangan suami istri itu. Setelah masuk Stefano pun langsung merebahkan tubuh istrinya di atas ranjang. Setelah itu dia langsung berlalu keluar. Saat langkahnya sampai di pintu dia berkata, kau obati kaki nyonya mudamu, dan jangan biarkan dia bertindak di luar batas lagi, perintah Stefano kepada Bunga. Baik tuan. Setelah mengatakan itu kepada pelayan pribadi istrinya, Stefano pun benar-benar pergi dari kamar itu dan melangkah menuju ke kamarnya. Bunga, kemarilah. Perintah Jasmine yang kini duduk dan bersandar pada ranjangnya. Iya nyonya. Bunga pun menuruti perintah nyonya mudanya. Sekarang coba kau cubit aku, tambah Jasmine. Bunga bingung akan permintaan nyonya mudanya itu, dan dengan ragu dia kemudian mencubit tangan Jasmine. Jasmine mengadu begitu merasakan panas pada tangannya karena cubitan Bunga. Maafkan saya nyonya, saya tidak bermaksud untuk menyakiti Anda. Bunga, jadi ini bukan mimpi, ini benar-benar nyata.
Kemudian Jasmine membalikkan badannya menghadap ke arah Bunga, kemudian memegang bahu pelayan pribadinya itu dan kembali berkata, "Bunga, kenapa jantungku berdetak lebih kencang saat bersama dengannya?" Kemudian Jasmine menarik tangan kanan Bunga dan dibawa ke dadanya. "Kau bisa merasakan kan? Rasanya jantung ini seakan mau lompat dari tempatnya," tambah Jasmine. "Nyonya, bagaimana jika jantung Anda yang berdetak dengan cepat menandakan jika mungkin Anda sudah jatuh cinta pada tuan muda?" "Kau jangan sembarangan berbicara, Bunga. Mana mungkin aku jatuh cinta pada pria angkuh dan kejam sepertinya," ucap Jasmine dengan wajah yang sudah memerah seperti kepiting rebus, kemudian kembali berbaring dan menutupi seluruh badannya dengan selimut. Bunga yang melihat nyonya mudanya jadi salah tingkah hanya tersenyum. "Nyonya, sebaiknya saya obati dulu kaki Anda." Kemudian Bunga pun mengompres kaki Jasmine yang sudah bengkak dan kemudian membalutnya. Di sebuah kamar yang luas dan mewah, Stefano berdiri di balkon kamarnya. Dia memegang bibir yang tadi disentuh istrinya. Indah sekali, kembali terngiang di pikirannya. Kata itu, kata yang terucap, baru pertama kali dia dengar. Di saat semua orang hanya melihat keburukannya, gadis itu Olivia Jasmine, gadis yang telah menjadi istrinya, melihatnya penuh kekaguman bahkan memuji dirinya di depan semua pelayannya. Mengingat itu Stefano tersenyum masih dengan memegang bibirnya. Jason yang baru masuk ke kamar Stefano, melihat Stefano diam mematung di balkon kamarnya dengan memegang bibirnya sambil tersenyum. Senyum yang sangat jarang Jason lihat pada tuan mudanya. "Tuan muda, apa Anda baik-baik saja? Atau adakah yang mengganggu pikiran Anda?" Aku tidak apa-apa," ucap Stefano sambil melepas dasi dan kemudian membuka pakaian yang tadi kenakannya. "Baiklah kalau begitu Tuan, aku permisi dulu." Setelah kepergian Jason, Stefano pun masuk ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya yang terasa lengket. Di bawah guyuran air shower yang hangat, Stefano menyingkap rambutnya yang basah ke belakang, kemudian mendongakkan wajahnya pada air yang menghujani tubuhnya sambil memejamkan matanya merasakan kesejukan. "Aku istri Anda, dan aku berhak menyentuh Anda. Tidak bisakah kalian sedikit saja menghargai dan menghormati suamiku?" "Terima kasih suamiku." Kata-kata Jasmine bahkan wajah cantik istrinya itu terus melintas di benak Stefano saat dirinya memejamkan mata. "Berani sekali kau ada di sini." Stefano menggeleng-gelengkan kepalanya berharap bayangan Jasmine bisa menghilang. Begitu keluar dari kamar mandi, Stefano melihat Jason di kamarnya meletakkan nampan berisi makanan. "Tuan, sebaiknya Anda makan malam dulu, dari tadi kulihat di acara Anda tidak makan sama sekali." Jason melihat pada Stefano yang tidak memberikan respon, tampak jika tuan mudanya justru melamun. "Tuan, ada apa?" tanya Jason mengagetkan Stefano. "Jason, mulai sekarang peringatkan gadis itu untuk menjauh dariku," perintah Stefano. "Baik Tuan, saya akan memberitahukan seluruh pelayan untuk mengawasi nyonya muda agar tidak lagi mengganggu Anda." "Bukan hanya mengganggu saja Jason, tapi gadis itu juga telah merusak pikiranku." Jason langsung menatap Stefano begitu mendengar kata terakhir yang Stefano ucapkan. Sepertinya Jason tahu maksud yang sebenarnya atas apa yang Stefano ucapkan. Sementara di tempat lain, "Mami." Maxime langsung berlari dan mengangkat kepala maminya lalu dibawa ke pangkuannya. "Mi, bangun Mi." Maxime terus berusaha membuat maminya bangun. Karena Tifa tak bangun-bangun, akhirnya Maxime menelpon pengawal. "Kamu pastikan halaman belakang tidak ada orang dan jangan biarkan siapapun berada di situ. Siapkan juga mobil di pintu belakang," perintah Maxime kepada pengawalnya lewat telepon. Setelah mendapat kabar dari pengawalnya bahwa halaman belakang telah kosong, Maxime pun menggendong maminya yang masih pingsan ke mobil. "Nyonya." Panik Bi Arum, pelayan pribadi Tifa, melihat nyonyanya kembali tidak sadarkan diri. Bi Arum tadi sempat dihubungi Maxime untuk ikut pengawal yang akan mendatanginya. Dan pengawal itu pun membawa Bi Arum menuju mobil Maxime yang kini diparkirkan di belakang gedung tempat acara. Begitu Maxime sampai di mobilnya, Bi Arum langsung membukakan pintu belakang mobil, membiarkan Maxime yang menemani maminya di belakang, kemudian Bi Arum sendiri langsung masuk dan duduk di samping kursi kemudi. "Bi, kita harus membawa mami ke rumah sakit Bi." "Jangan tuan muda," larang Bi Arum. "Apa yang Bi Arum katakan? Kenapa Bi Arum melarang mami untuk dibawa ke rumah sakit? Bagaimana jika terjadi apa-apa sama mami? Apa Bibi mau bertanggung jawab? Bukan kali ini aja Bi mami pingsan." Kesal Max dengan larangan Bi Arum. Bi Arum meremas jemarinya gugup. "Jalan pas sekarang. Kita ke rumah sakit," perintah Max pada sang sopir. "Kenapa Bi? Jelaskan apa alasan Bibi melarangku untuk membawa mami ke rumah sakit?"
Bi Arum masih diam saja, dia bingung harus mengatakan apa pada tuan mudanya. Jawab Bi. Bentak Max tanpa sadar. Bi Arum yang baru pertama kali mendapat bentakan dari tuan mudanya terlonjak kaget. Nyonya yang melarangnya tuan muda, hanya itu yang bisa Bi Arum katakan. Dia takut jika mengatakan yang sebenarnya. Max mengurut pelipisnya yang mendadak pusing. Tak lama terasa pergerakan di pangkuannya. Mami. Mami sudah bangun? Bagaimana keadaan Mami? Mami baik-baik saja kan? Tanya Max cemas. Tifa mencoba untuk duduk dibantu Max. Setelah posisi duduknya sudah benar kini dia menggenggam tangan putranya. Mami baik-baik saja, kita sebaiknya pulang, kepala Mami hanya sedikit pusing, jawab Tifa tersenyum. Mami yakin? Tanya Max ragu. Iya sayang, Mami hanya butuh istirahat sebentar, besok juga sudah sembuh, ucap Tifa meyakinkan Max. Baiklah, pasrah Max. Pak kita pulang sekarang. Tambahnya kepada sopir pribadinya. Setelah sampai di kediaman utama Anderson, Max pun membantu maminya untuk ke kamarnya dan membiarkan maminya beristirahat. Tifa hanya mengiyakan perintah Max. Padahal sebenarnya dia tidak bisa tidur memikirkan Stefano, bagaimana perasaannya, mendengar hal itu diungkit lagi bahkan oleh orang lain. Dia terus membolak-balikkan badannya, hingga tak terasa waktu menunjukkan tengah malam. Tak lama kemudian suara pintu terbuka, sudah bisa Tifa tebak siapa yang datang. Apa kau sengaja ingin mempermalukanku di depan semua tamu dengan meninggalkanku di tempat acara, ha? Tanya Willy marah. Bukankah Anda yang ingin mempermalukan diri Anda sendiri dengan membongkar aib keluarga Anda? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti yang kau katakan Tifa. Jangan berpura-pura seolah Anda tidak tahu, Anda kan yang menyebarkan tentang Stefano yang Anda bilang bukan anak kandung Anda. Sudah puas Anda? Puas kau Willy dengan mengatakan itu ke semua orang? Puas kau membuat istri dan anakmu dipermalukan? Teriak Tifa. Dia anakmu. Bukan anakku. Kau akan menyesal Willy. Kau akan sangat-sangat menyesal suatu saat dengan terus mengatakan itu. Di dalam kamar yang hanya ditemani cahaya redup dari lampu tidur, seorang gadis terlihat gelisah. Dia membolak-balikan badannya, bangun dan duduk bersandar di ranjang. Pikirannya terus teringat akan semua perkataan suaminya. Siapa kau berani menyentuhku? Jangan pura-pura berontak jika kau sangat menikmatinya. Bibirmu sangat manis, lain kali tidak usah membuat drama jika kau ingin aku menciummu. Lain kali jangan ceroboh mempermalukan dirimu sendiri. Kata-kata yang membuatnya kesal saat itu, tapi kini Jasmine justru tersenyum saat mengingatnya. Dasar pria yang angkuh, Jasmine berbicara sendiri. Lalu membaringkan badannya kembali. Kemudian tiba-tiba dia kembali duduk dan berteriak, dasar menyebalkan, bukan hanya kata-kata, sekarang wajahnya juga terus muncul. Kemudian dia kembali berbaring menutup wajahnya dengan bantal dan juga menutup telinganya rapat-rapat dengan kedua tangannya. Tetap saja hal itu tidak bisa membuat matanya terpejam. Dia kemudian duduk lagi dan menekuk kedua lututnya dan dia tumpukan wajahnya di atas lututnya itu. Apa dia hantu? Ada apa denganmu Jasmine? Kenapa kau terus memikirkannya? Hus sana pergi. Ayo pergilah. Jasmine melayang-layangkan tangannya di udara seakan mengusir sesuatu. Bayangan itu terus muncul sampai membuat dirinya tidak bisa tidur. Sang surya kini mulai menampakkan diri, cahaya jingga menembus kaca pada sebuah ruangan yang tampak dengan buku-buku dan kertas-kertas yang berada dalam map tersusun rapi di atas meja. Tampak seorang pria berusia 51 tahun sedang melamun memikirkan perkataan istrinya. Andai aku bilang jika bukan aku yang menyebarkan berita tentang anakmu kepada orang lain, apakah kau akan percaya padaku Tifa? Iya memang itu yang aku inginkan, aku ingin semua orang tahu jika anak itu bukan anak kandungku. Tapi itu hanya keinginanku semata, saat ku dengar langsung orang-orang mengatakan jika dia bukan anak kandungku, entah kenapa hatiku rasanya sakit, aku memang sering mengatakan itu padamu maupun pada anak itu, tapi kenapa ketika aku mendengar kata itu terucap dari bibir orang lain, rasanya aku tidak rela jika mereka bilang dia bukan anakku. Kau tidak tahu Tifa, karena kehadiran anak itu aku harus merasakan rasa bersalah seumur hidupku. Aku bahkan menjadi orang paling buruk di dunia, aku menyakiti orang-orang yang aku sayangi. Kau yang tega Tifa. Kau yang telah mengkhianatiku. Bukankah aku bilang dulu jika setelah aku kembali kita akan menikah? Aku sengaja tidak memberi kabar waktu itu, agar aku bisa cepat menyelesaikan kuliahku di luar negeri dan segera kembali. Aku ingin melamarmu dan menjadikanmu istriku. Aku akan memberi kejutan besar untukmu. Tapi di saat aku kembali, justru aku yang diberi kejutan olehmu.
Kau sudah menikah dengan seorang pria yang tidak pernah aku duga sebelumnya. Kau menikah dengan kakakku sendiri dan bahkan kau juga mempunyai anak darinya. Dia, anak itu, aku sangat membencinya dengan seluruh hatiku. Kau tidak tahu Tifa, hati bahkan hidupku ikut hancur karena itu. Sangat sakit Tifa, di saat aku berjuang untuk masa depan kita kau justru sudah merancang masa depan dengan pria lain dan pria itu adalah kakakku, orang yang paling aku sayangi. Aku hancur Tifa. Hingga aku melakukan hal yang tidak seharusnya aku lakukan. Semalam di acara itu, rasanya ingin kurobek bibir orang-orang itu. Orang-orang yang sudah berani bilang kalau anak itu bukan anak kandungku, kulihat anak itu dari kejauhan, rasanya aku ingin memeluknya di saat seperti itu. Tapi tidak. Aku tidak bisa melakukan itu, karena aku sangat membencinya. Aku sengaja tidak membungkam mulut orang-orang agar dia lekas pergi dari tempat acara, dan beruntungnya menantuku selalu menemaninya dan akan membawanya pergi. Dan di saat ada seorang pelayan yang hampir saja membuat menantuku celaka, aku langsung mendekat. Aku ingin melihat anak itu dari dekat bagaimana perasaannya saat semua orang bilang dia bukan anak kandungku. Kulirik dia terlihat sangat tenang. Aku kira dia akan mengamuk dan menghancurkan semua yang ada di sana, tapi dia tidak melakukannya. Setelah dia pergi barulah aku mengatakan pada semua orang jika itu hanyalah gosip, aku mengatakan pada semua orang bahwa anak itu adalah anak kandungku. Entahlah kenapa dengan perasaanku ini, mungkin karena bagaimanapun juga dia keponakanku. Anak dari kakakku dan juga masih mengalir darahku. Tuan. Panggil sekretaris Tuan William. Ah iya, ada apa? Jawab William begitu menyadari ada seseorang di depan meja kerjanya. Apa Anda baik-baik saja? Iya, saya baik-baik saja. Ada apa? Tuan Edward sudah menunggu di ruang meeting, Tuan, beritahu sekretarisnya. Baiklah, kita ke sana sekarang. Apa berkasnya sudah kamu persiapkan? Sudah Tuan. Di kediaman Stefano Anderson. Suara pintu yang diketuk dari luar membuyarkan Jasmine dari lamunan panjangnya. Nyonya, apa Anda sudah bangun? Suara bunga terdengar dari balik pintu kamarnya. Jasmine langsung membaringkan badannya dan menarik selimut pura-pura tidur. Nyonya? Kemudian Jasmine duduk dan menyahuti panggilan bunga, masuklah. Jasmine meregangkan ototnya sambil terus menguap, aku masih mengantuk, ada apa? Apa tidur Anda nyenyak? Bukannya menjawab bunga justru menanyakan hal lain. Tentu saja tidurku nyenyak, apalagi tidur dengan kasur seempuk ini. Anda masih mengantuk apa memang mengantuk? Tanya bunga lagi. Hahaha, pertanyaanmu ada-ada saja, apa bedanya coba? Jelas saja aku memang mengantuk, kau tidak lihat dari tadi aku terus menguap. Jelas beda nyonya, masih mengantuk berarti Anda sudah tidur, tapi kalau memang mengantuk berarti Anda belum tidur, jawab bunga dengan menahan senyumannya. Apa kau tidak melihat jika aku baru saja bangun? Tapi ini lihatlah mata Anda seperti mata panda, ucap bunga sambil memberikan sebuah cermin. Apa Anda tidak tidur karena terus memikirkan tuan muda? Ucap bunga menggoda. Sudah kubilang jangan sembarangan bicara. Ada apa kau kesini? Sebentar nyonya, bunga pun kemudian membuka pintu dan menyuruh dua pelayan yang sedari tadi masih di depan pintu untuk masuk. Kenapa kalian membawa makanan ke sini? Aku tidak memintanya, lebih baik kita ke ruang makan sekarang. Setelah selesai kalian bisa keluar. Ucap bunga kepada dua pelayan yang tadi mengantarkan makanan. Setelah pelayan itu keluar, bunga pun berkata pada Jasmine, maaf nyonya, di depan kamar Anda banyak pengawal yang berjaga. Untuk apa menjagaku sedangkan aku hanya di dalam kamar, benar-benar seperti ratu dalam drama saja. Mereka diperintahkan tuan muda untuk mengawasi Anda agar tidak keluar dari kamar ini. Apa? Teriak Jasmine. Jadi dia berniat mengurungku, aku sudah dikurung di dalam rumahnya dan dia juga ingin mengurungku di dalam kamar? Yang benar saja aku tidak terima, tambahnya. Kemudian Jasmine turun dari ranjangnya dan membuka pintu, benar apa yang dikatakan bunga, tidak hanya satu atau dua tapi beberapa pengawal tampak berjajar seperti prajurit yang melindungi ratunya. Untuk apa kalian semua berdiri di sini? Apa kalian tidak punya kerjaan lain? Sekarang bubar. Perintah Jasmine kepada para pengawal itu. Maaf nyonya, kami hanya menjalankan perintah dari tuan muda untuk mengawasi Anda agar tidak keluar dari kamar, jawab seorang pengawal. Di mana orang yang menyuruh kalian? Aku ingin berbicara dengannya, kesal Jasmine kemudian. Maaf nyonya, pengawal hanya mengatakan itu tanpa menjawab ucapan Jasmine. Jasmine menutup pintu dengan keras hingga membuat pengawal itu mengelus dadanya, merasa kaget. Apa maksudnya?
Aku istrinya, kenapa dia memperlakukan seperti tahanan saja? Aku sudah dikurung di dalam rumahnya dan sekarang dia mengurungku di dalam kamar? Dasar pria aneh, menyebalkan. Jasmine terus mengomel, dadanya naik turun menahan amarah. Jasmine mengambil gelas yang ada di meja kemudian melemparnya. Nyonya, Anda tenangkan diri Anda dulu. Bunga mencoba menenangkan Jasmine. Dia membuatku kesal, Bunga. Ini sangat keterlaluan. Terdengar suara langkah kaki berlarian, Jasmine langsung melihat dari jendela kamarnya. Tampak suaminya keluar dari dalam mobil dan langkah tadi yang dia dengar adalah langkah orang-orang yang akan menyambut kedatangannya. Dia baru saja kembali entah dari mana. Nyonya, bagaimana kalau sebaiknya Anda sarapan dulu, aku akan menyiap. Bunga tidak melanjutkan ucapannya begitu Jasmine menabrak tubuhnya dan berlari keluar kamar. Minggir kalian, ucap Jasmine kepada para pengawal. Melihat pengawal hanya diam saja, Jasmine nekat menerobos jajaran para pengawal itu dan berlari menuruni anak tangga. Mereka mengejarnya, tapi langkahnya berhenti ketika nyonya muda mereka sudah berdiri di depan tuan muda dengan berkacak pinggang.